Setelah sekian lama menghuni kontrakan tua, akhirnya berkenalan dengan makhluk gaib penunggu kontrakan tua tersebut. Edwin Jenner. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Dewi adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Ambarawa. Ia harus pindah ke kota pelajar itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Jogja, Dewi pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantar Dewi ke rumah kontrakan yang akan dihuni Dewi selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Dewi juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Dewi merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga, maklum baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2 jam perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Jogja. Ini adalah pertama kali Dewi tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Dewi. Setelah mobil terparkir, Dewi bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Dewi dan ayah langsung menyusun sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka ke depan kontrakan itu. Kami mengucapkan salam sembari memasuki rumah yang pintu memang terbuka. Pemilik kontrakan tersebut adalah Ibu Sri. Dewi tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Dewi memaklumi hal tersebut, apalagi dana yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Dewi mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Dewi yang terletak di antara tangga dan kamar Ibu Sri. Ibu Sri adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama, sedangkan Yanti saudara Dewi lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga, tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Dewi dan kamar Ibu Sri. Dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Dewi langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba, ayah Dewi pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati, Dewi melepas kepergian karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan ibunya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Dewi sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Dewi tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Dewi mengabaikan karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh ya, Dewi bukanlah sosok yang indigo. Namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan.
Dewi harus pulang ke kontrakan sekitar jam 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Dewi tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Mengintip dari pintu, memang kebiasaan Dewi saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang, tapi saat itu benar-benar gelap total dan Dewi harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya kumpul, Dewi baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam, lampu tersebut dinyalakan dan cahaya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu Dewi meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Dari dua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Dewi harus sendirian di kontrakan. Saat Dewi melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Dewi memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan. Dewi sangat ingat betul. Ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di dalam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Dewi hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Dewi mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Hihihi, dek. Detak jantung Dewi saat itu terasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Dewi hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Dewi diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Dewi kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Dewi langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus, ya itu tikus. Mudah-mudahan tikus, di pikirannya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuat kaku sekaku-kakunya. Duk, srek, duk, srek. Suara sesuatu diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Dewi, ke arah kamar Bu Sri, dan berputar lagi. Hihihi. Suara tertawa lirih itu bunyi lagi. Kali ini Dewi yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan Dewi menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu Dewi berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang ia akan lebih tenang, tapi di sisi lain Dewi merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Dewi diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Dewi lelah setelah tegang dalam waktu lama. Akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Dewi terbangun saat adzan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega, karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk salat subuh
tapi rasa takut Dewi masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Dewi berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas. Hingga sekarang ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Dewi sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu, dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya Dewi harus bertahan selama sebulan 11 depan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya, seperti barang berpindah tempat sendiri, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan yang telah datang, gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100% hilang. Pada hari-hari berikutnya, Dewi tidak sebegitu takut dengan hari-hari yang lalu, karena Dewi sering membaca ayat-ayat suci. Suara-suara aneh memang masih sering datang, tapi tidak memberi aura yang menakutkan. Kali ini perasaan Dewi lebih tenang dan seperti ada yang menemani. Kadang Dewi suka bercanda. Ketika suara-suara datang, Dewi malah menawarkan makanan yang ia punyai. Tapi ini hanya bercanda. Dewi sudah berkenalan dengan penunggu makhluk lain di kontrakan tua itu. Tapi anehnya, saudara-saudaranya yang kontrak di situ tidak mendengar apa-apa. Begitu juga pemilik kontrakan tua itu, Ibu Sri, juga tidak pernah mendengar suara-suara aneh yang datang. Demikian tadi teman-teman cerita yang bisa disampaikan. Semoga ini bisa menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih.